Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Nanang Arifin. Anak-anakku, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, ini saya dan keluarga, saya dan putra-putri saya di kolam renang, berlibur di kolam renang. Di kolam renang kita bisa berlari-lari, bisa berenang-renang, bergerak itu ya. Nah, di sini saya lihat ada sebuah peristiwa, ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Mungkin ketika kecelakaan ada yang perlu diamputasi, dipotong tangannya atau dipotong kakinya. Nah, profesor dari Italia yang bernama Federico Gravese, dia menemukan tangan bionik. Dengan tangan bionik lah, tangannya tadi putus, terpotong. Dengan tangan bionik, ya, tangan robot ini, dia bisa menggerakkan, bisa minum, digerakkan dengan otot-ototnya. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang sistem gerak yang ada pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun sistem gerak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi rangka yang ada pada manusia. Yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan susunan tulang yang ada pada manusia. Nah, kalau kita bicara sistem gerak pada manusia, ini secara peta konsep, itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama tulang, yang kedua sendi, yang ketiga otot. Nah, tulang nanti kita akan membahas pada pertemuan kali ini apa fungsi rangka. Kumpulan dari tulang namanya adalah rangka. Fungsinya untuk apa bagi kehidupan manusia. Yang kedua, susunan tulang. Di mana tulang itu ada tulang tengkorak, ada badan, ada anggota gerak. Nah, nanti untuk membahas sendi dan otot kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, komponen-komponen penyusun sistem gerak yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah tulang. Ini tulang. Tulang lengan atas, hasta, pengumpil. Ini tulang selangka, tulang belikat. Sendi. Nah, sendi itu, ini sendi. Ini penghubung antar tulang. Sehingga bisa digerak-gerakkan. Pengait antar tulang, antara lengan atas dan hasta dan pengumpil. Otot. Mengapa kita bisa menggerakkan tangan kita? Bisa menggerakkan lurus, bisa membengkokkan tangan kita karena adanya otot. Otot ini, otot bisep, otot trisep, ini melekat pada tulang kita. Tulang kita itu sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif. Nah, apa fungsi rangka dalam tubuh kita? Pertama, fungsi rangka dalam tubuh kita adalah untuk menopang dan menegakkan badan kita. Itu terutama ada pada tulang punggung, ya, dan pada tulang kaki atau tulang paha. Lalu tulang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Tengkorak itu melindungi organ mata. Tulang ini, tulang pada rusuk dan dada itu melindungi organ jantung, hati, paru-paru. Tulang sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu artinya yang digerakkan. Ini tulang kita digerakkan. Yang menggerakkan apa? Otot kita. Ini otot bisep, otot trisep itu menggerakkan. Lalu tulang fungsinya untuk memberi tubuh kita. Selanjutnya, tulang, dalam tulang itu berfungsi untuk membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Di dalam tulang kita itu ada sumsum tulang. Kalau kalian pernah lihat makan paha ayam, lihat tulangnya. Di dalam tulang ada sumsum. Sumsum itu berfungsi untuk membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Lalu apa fungsi tulang? Nah, tempat melekatnya otot. Nah, di dalam tulang kita, ini tulang lengan atas ada otot-otot. Otot itulah yang akan menggerakkan tulang kita. Sehingga otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Demikian fungsi dari rangka dalam tubuh manusia.
Selanjutnya, susunan tulang yang ada pada manusia ada tulang tengkorak. Nah, ini tulang tengkorak kita. Lalu ada tulang badan. Tulang badan itu ya ada tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini ada tulang anggota gerak bagian atas, yaitu tangan. Tulang anggota gerak bagian bawah, yaitu pada kaki. Nah, di sini ya, di sini kita akan membahas bagian tulang tengkorak yang pertama. Yang pertama, tulang tengkorak itu biasanya tulangnya pipih di sini untuk melindungi otak dan melindungi mata kita, organ-organ kita. Ini sangat penting bagi tubuh kita. Ada bagian muka, ada bagian belakang. Tulang kita, tulang tengkorak kita, ya, ini yang pertama, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang air mata, rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang. Di sini adalah otak kita. Sehingga kalau kita kecelakaan, maka harus dilindungi oleh yang namanya helm. Karena apa? Melindungi otak kita. Otak itu merupakan bagian dari sistem saraf pusat kita yang mengkoordinasikan segala gerakan tubuh kita. Yang kedua, tulang badan. Tulang badan itu yang pertama adalah tulang belakang ini. Fungsinya apa? Tulang belakang fungsinya adalah menyeimbangkan dan menguatkan tubuh saat kita berdiri. Nah, di dalam tulang belakang di sini ada 7 ruas tulang leher. Selanjutnya adalah 12 ruas tulang pinggang. Nah, lalu adalah ini 12 tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, nah, ada tulang selangkang, tulang kelangkang, dan yang terakhir tulang ekor. Nah, tulang ekor itu menunjukkan ini mungkin organ yang ada pada tubuh nenek moyang manusia yang mengalami reduksi. Sehingga diperkirakan oleh para ahli evolusi, dulu nenek moyang manusia itu punya ekor. Tulang badan yang kedua yaitu tulang dada. Tulang dada itu di sini ada tulang bulu, ada tulang badan, ada tulang pedangan. Selanjutnya tulang badan yang ketiga itu tulang rusuk. Tulang rusuk ya, ini tulang rusuk. Tulang rusuk ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pasang tulang rusuk palsu. 1, 2, 3. 2 rusuk tulang melayang. 1, 2. Nah, di dalam tulang rusuk di sini mungkin ada yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Nah, di sini ya, di sini itu mungkin kalau kita lihat tulang rusuknya laki-laki kurang 1 daripada lebih sedikit daripada tulang rusuk perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, di sini itu kita memaknai itu secara kontekstual, bukan secara tekstual. Kalau kita memahami secara tekstual, maka kalau dilihat tulang rusuk laki-laki dan perempuan jumlahnya sama, masa kita dibohongi dengan hadis atau ayat Al-Quran itu ya. Tapi ini menurut saya kita memahami itu secara kontekstual. Apa? Bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri, bahwa wanita itu cenderung bengkok, kan tulang rusuk itu bengkok. Nah, tulang rusuk itu bengkok, wanita cenderung bengkok. Tapi kalau diluruskan gampang patah.
Sehingga kita memperlakukan seorang wanita, seorang suami memperlakukan istri harus bersabar. Wanita cenderung belok, wanita cenderung salah. Tapi untuk meluruskan harus hati-hati. Jangan sampai patah. Tulang manusia yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ada rangka tubuh bagian atas, anggota gerak bagian atas, tangan, lalu rangka tubuh bagian bawah. Nah, rangka tubuh bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, lalu ada tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Lalu pada tulang anggota gerak bagian bawah ada tulang selangka, tempurung lutut. Lalu ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ya, ini tadi bagian-bagian dari tulang yang ada pada manusia. Yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang badan, yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Ya, mungkin ini aja yang Bapak sampaikan. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Sebagai penutup majelis, mari kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.